Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia. Tema renungan pagi ini adalah perkenanan Tuhan. Kita baca sama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 dan 2. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Diceritakan di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan. Kornelius, ia seorang yang saleh dikatakan. Saleh artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Walaupun dia bukan orang Yahudi, tapi lihat perlakuannya untuk agama Yahudi, ia tergolong orang saleh. Kornelius bukan orang Yahudi, tapi kesungguhannya melebihi orang Yahudi. Sampai Tuhan menyuruh malaikat mengunjungi dia. Karena ia berdoa dengan kesungguhan. Saudaraku, jangan main-main dengan hari-hari ini. Jangan kita terikat dengan formalisme religius, yaitu beribadah dan pelayanan cuma serba formalitas saja. Saya menantang kita hari ini, mari kita bersungguh-sungguh menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab ketika kesungguhan itu terjadi, maka luar biasa Tuhan memperhatikan. Saudara, Maria dikunjungi oleh malaikat karena dia memang orang Yahudi yang taat. Yusuf dikunjungi oleh malaikat karena dia orang Yahudi yang taat. Banyak tokoh-tokoh Alkitab dikunjungi malaikat karena mereka adalah memang orang-orang umat pilihan Allah yang taat. Tapi Kornelius, ia non-Yahudi, bukan orang Yahudi, tapi Tuhan menyuruh malaikat datang mengunjungi dia. Kenapa? Yang pertama alasannya karena Kornelius saleh, ia taat, dan ia bersungguh-sungguh menjalankan ibadah. Yang kedua, masih di Kisah 10 ayat yang kedua, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia menjadi dampak, menjadi pengaruh bagi keluarganya untuk membawa seisi rumahnya takut akan Allah. Apa arti takut akan Allah? Yaitu melakukan kehendak Allah tanpa syarat. Saudaraku, Abraham, nenek moyang Israel, saudara lihat ketakutannya terhadap Tuhan. Saat berumur 90 tahun, baru Sarah itu mengandung. Dan Abraham itu sudah masuk usia 100 tahun. Tapi saudara, dia percaya kepada Tuhan, bukan berharap sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Dalam dunia kedokteran modern, wanita atau seorang istri memasuki usia 46 tahun sudah disebut menopause. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini lahir dari kesalehan Abraham ketika ia mentaati Allah tanpa syarat. Kehebatan Abraham, kenapa ia dipilih menjadi nenek moyang Israel? Karena ia tidak pernah berargumen dengan Tuhan. Saudara, ia mentaati Tuhan, itu sangat luar biasa. Anda boleh baca dalam Roma pasal yang keempat. Ketika Abraham mentaati tanpa syarat, maka Tuhan melakukan kepadanya sesuatu secara luar biasa. Lihat ya, ketakutan Abraham, lahirlah seorang anak bagi Abraham. Namanya siapa? Ishak. Tuhan lahirkan anak ini secara mujizat pada umur Sarah 90 tahun. Tapi sekarang Tuhan berkata, bawa dia ke bukit dan korbankan dia di sana. Saya mau bertanya secara jujur, menurut akal sehat kita, ini masuk di akal atau tidak? Kenapa Tuhan buat begini? Saudaraku, kita mungkin bisa membuat banyak alasan kepada Tuhan, tapi tidak Abraham, dia jalani. Saudara, Ishak sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupan Abraham. Tapi yang Tuhan inginkan sesuatu yang bernilai itu diserahkan kepada Tuhan. Abraham tidak menyesal dan tidak menolak. Kita kembali ke Kornelius. Di bagian selanjutnya dikatakan, ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Ia memberi banyak sedekah. Tidak ada orang yang bangkrut
melayani Tuhan, meskipun dia memberi daripada menerima. Firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar, itu yang disiapkan Tuhan. Saudaraku, Kornelius tidak tanggung-tanggung memberi. Kornelius tidak tanggung-tanggung melayani. Bukan cuma melayani, di sini dikatakan dia memberi. Banyak sedekah kepada umat Yahudi. Yang terakhir dalam ayat yang kedua, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kita loncat ke ayat 22. Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati. Apa itu tulus? Tulus itu melakukan sesuatu tanpa menunggu dia mendapat balasan. Bukan cuma takut tulus hati, juga takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Tuhan suruh mereka semua datang kepadanya. Suruh orang sampaikan maksud ini kepadanya. Lalu ia memanggil Petrus supaya ia datang ke tempat ini dan dia memberitakan firman damai sejahtera tentang Yesus Kristus. Ia kumpulkan semua orang, sahabat dan keluarga. Waktu mereka sudah berkumpul, tibalah Petrus. Disuruh oleh Tuhan, disitulah Petrus bilang, ternyata Tuhan tidak membedakan orang dari bangsa manapun. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, Tuhan memperhatikan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kornelius melakukannya dengan doa dan sedekah. Saudaraku, Anda memberi dengan tulus saja, jangan takut saudara. Kalau Kornelius boleh mengalami ini, saudara, Tuhan mendengar, Tuhan mengingat setiap doa kita. Kalau hal itu terjadi dan menjadi jawaban untuk Kornelius, begitu juga itu akan terjadi dan menjadi jawaban bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus yang mengambil alih, Roh Kudus sendiri akan menanamkan firman-Mu ini di dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu ini berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Balas memberkati setiap tangan-tangan yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami dan juga bagi gereja-Mu di tempat ini. Hamba berdoa dan mengucap syukur dan kami naikkan doa sembahyang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saatnya perkenanan-Mu nyata atas